Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatul Fadli dengan NPM 2115061128. Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Informatika, kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Operasi dengan judul tema Perintah-perintah dasar Direktori Linux. Di sini saya sudah membuka di Ubuntu server. Saya akan memasukkan login. Yang pertama adalah memasukkan nama di server, login yang menggunakan password dengan password yang sudah kita buat sendiri. Nah, sebelum kita memasuki perintah-perintah dasar, kita akan membuka if config. Yang dimana di if config ini kita akan melihat nilai IP kita yang akan kita masukkan pada aplikasi PATI. Ketika sudah ini kita akan masukkan inet dengan nomor 192.168.43.123. Langsung kita buka saja di PATI-nya, masukkan hostname. Satu sembilan dua titik 168 titik 43.123. Langsung kita open. Sudah open, sama seperti di Ubuntu server tadi, kita masukkan nama kita yang sudah kita masukkan. 25. Ketika itu kita akan masukkan 3 perintah dasar yang tadi, sama yang seperti tadi kita masukkan if config. Nah, maka sama seperti keluar dengan IP tadi, langsung kita masukkan komando yang kedua yaitu pwd. Komando ini akan menunjukkan bahwa kita ada di directory mana. Setelah sudah keluar, sini akan keluar garis miring home, tandanya kita ada di directory home. Lanjut yang kedua, perintah dasar yang akan saya jelaskan adalah reboot. Ketika kita memasukkan komandonya reboot, maka akan mengulang semuanya kembali dari awal. Izin perkenalkan diri, nama saya Safira Zahra dengan nomor NPM 211504146 dari kelas PSDIB kelompok 9. Saya akan menjelaskan 3 perintah data Linux. Yang pertama, kita buka putih. Lalu kita login. Lalu yang pertama kita ketik ls/home. Di ls/home ini perintah yang digunakan untuk melihat direktori pada Linux. Biasanya digunakan untuk melihat atau menampilkan list isi dari folder atau direktori. Apabila diketik langsung, maka akan menampilkan isi dari direktori kita berada saat ini. Yang kedua itu call atau calendar. Nah, untuk di kali ini kita menampilkan kalender tahun yang ingin kita tampilkan. Contohnya tahun 2022. Nah, yang terakhir who. Di sini menampilkan user pada saat ini yang kita pakai dan menampilkan nomor IP kita. Maka nama saya Spinul Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar Linux. Yang pertama adalah pwd. Pwd adalah perintah yang digunakan untuk mengetahui pada direktori mana kita berada. Jadi misalnya saya mengetik pwd, maka akan terlihat bahwa saya berada pada direktori media. Dan ketika kita pindah ke direktori home dan mengetik pwd, maka akan terlihat bahwa kita berada pada direktori home. Nah, yang kedua adalah cp. cp digunakan untuk menyalin file ataupun folder dari satu direktori ke direktori lain atau pada direktori yang sama. Jadi jika kita lihat di home terdapat file home, media, movie, musik, dan foto. Jika saya memindahkan file musik ke media, maka hanya memerlukan sudo
sudo cp music media +s. Tinggal saya klik enter dan saya pergi ke media dan mengetik ls, maka terlihat bahwa file musiknya sudah berada di direktori media. Yang ketiga adalah sphere. Sphere itu Vim. Vim itu sendiri digunakan untuk membuka text editor. Jadi kita membuka Vim, mengetik Vim, dan mengetik enter, maka kita akan berada pada layar untuk membuka text editor. Di sini dapat dilihat kita bisa meregister, bisa exit, online help, dan session info. Ini adalah Vim. Dapat dilihat bahwa ini ada versi 8,1,73741. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Kevira Salsabila Kalistra dengan NPM 21550610003 dari kelompok 9 kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan 3 perintah dasar Linux. Pertama-tama itu kalian buka VMware, lalu masuk ke Ubuntu server. Kemudian kalau udah kalian buka ini, lalu masuk ke server Ubuntu. Setelah itu akan keluar seperti ini. Kalian login sesuai dengan punya kalian. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Perintah pertama yang akan saya bahas itu adalah perintah history, di mana history ini untuk melihat riwayat yang sudah pernah digunakan oleh user sebelumnya. Jadi untuk melihat history ini, kalian hanya perlu mengetik history seperti ini, kemudian kalian enter. Nah, nanti di sini akan muncul apa aja yang udah pernah user itu gunain, history semuanya. Kemudian yang kedua itu adalah date. Date ini fungsinya itu untuk menampilkan tanggal pada hari ini, atau di mana kalian menggunakan kata date ini pada laptop atau PC kalian. Caranya itu sama seperti history tadi, tinggal tulis saja date, kemudian enter. Di sini muncul Saturday 17 September 2022, 8.55 PM UTC. Kenapa makanya waktu UTC? Karena ini merupakan waktu universal yang terkoordinasi, di mana juga waktu UTC ini adalah dasar dari waktu sipil dan juga rujukan waktu internasional, makanya dia makainya UTC. Dan yang ketiga yang akan saya jelaskan atau yang terakhir ini adalah perintah clear. Clear ini untuk membersihkan jendela terminal. Jadi apabila kalian menggunakan perintah clear ini, jendela terminal yang tadinya banyak seperti ini, dia bisa kosong kembali. Caranya itu sama seperti menggunakan perintah history sama date tadi, tinggal tulis aja clear seperti ini, kemudian kalian enter dan dia akan kosong seperti ini. Maka dia menghapus lembar yang sebelumnya. Jadi dia istilahnya seperti membuat lembar yang baru, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agustin Salim dengan NPM 21150611119. Saya di sini akan mencontohkan beberapa perintah dasar Linux. Yang pertama ada mv yang bertujuan untuk memindahkan folder ke folder lainnya. Contohnya mv, kemudian masukkan asal foldernya. Contohnya musik/e, lalu dilanjutkan ke tujuan file yang akan dipindahkan. Contohnya public C. Enter. Maka file musik E telah dipindahkan ke dalam file public C.
Selanjutnya ada find yang bertujuan untuk mencari file. Saya di sini akan mencari file music tadi. Find public /c/a. Maka folder yang dicari tadi akan ketemu. Selanjutnya ada ps yang bertujuan untuk menampilkan snapshot. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.